Halo teman-teman, selamat datang di podcast Suara Pergerakan. Podcast yang membahas perjalanan sejarah Indonesia dengan santai tetapi tetap informatif. Saya Muhammad Farhan Ramadhani akan menemani kalian hari ini. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Bersama saya sudah hadir 3 narasumber hebat yang akan membantu kita memahami bagaimana perjuangan para pemuda saat itu mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Halo semuanya. Iya, halo. Hai. Yuk beda. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Pertanyaan pertama untuk narasumber 1, Faris, sebenarnya apa yang melatar belakangi munculnya Kongres Pemuda? Pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia masih terpecah berdasarkan daerah masing-masing seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan lainnya. Namun, muncul rasa senasib karena sama-sama dijajah. Selain itu, berkembang juga organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, dan organisasi lainnya. Dari situlah muncul keinginan untuk bersatu demi kemerdekaan Indonesia. Berarti para pemuda mulai sadar kalau persatuan itu penting ya? Yaps, betul sekali. Mereka sadar bahwa perjuangan akan lebih kuat jika seluruh pemuda Indonesia bersatu tanpa membedakan suku dan daerah. Sekarang ke narasumber 2, Fatul Iman. Bagaimana jalannya Kongres Pemuda sampai akhirnya lahir Sumpah Pemuda? Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta. Kongres ini dihadiri sebagai organisasi pemuda dari seluruh Indonesia. Dan kongres tersebut para pemuda berdiskusi tentang pentingnya persatuan bangsa. Pada akhir kongres, mereka menunjukkan ikrar dan dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Oke, boleh disebutkan isi Sumpah Pemudanya? Tentu isi Sumpah Pemuda adalah 1. Kami putra dan putri Indonesia mengakui sumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengakui kebangsaan yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung persatuan bangsa Indonesia. Wah, luar biasa sekali semangat persatuannya. Selanjutnya untuk narasumber 3, Fatul Ferdiansah. Apa dampak dan makna dari Sumpah Pemuda bagi Indonesia? Sumpah Pemuda menjadi titik penting naiknya rasa persatuan nasional. Setelah peristiwa itu, semangat perjuangan rakyat Indonesia semakin kuat. Bahasa Indonesia juga mulai digunakan sebagai bahasa persatuan untuk memudahkan komunikasi antar daerah. Selain itu, Sumpah Pemuda membuktikan bahwa pemuda memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan. Kalau menurut kamu, apakah nilai Sumpah Pemuda masih penting saat ini? Iya, sangat penting sekali. Walaupun sekarang kita sudah merdeka, generasi muda tetap harus menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan bekerja sama demi kemajuan Indonesia. Dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa Kongres Pemuda menjadi bukti kuat bahwa persatuan adalah kunci perjuangan bangsa Indonesia. Semangat para pemuda tahun 1928 harus tetap kita lanjutkan di kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, lingkungan masyarakat, maupun media sosial. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di podcast kali ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Suara. Thank you for watching. Kalau